Pada FIFA Matchday bulan Juni ini, hampir semua tim Asia Tenggara menjalani pertandingan. Nasib mereka pun beragam. Ada yang mengalami kemenangan, tapi ada juga yang merasakan kekalahan. Misalnya yang dirasakan oleh Timnas Indonesia, di mana mereka sempat merasakan kemenangan waktu melawan Cina, sebelum akhirnya tim Garuda diberi pelajaran oleh Jepang dengan skor 6-0. Hal yang membuat rival Indonesia senangnya bukan main, karena mereka memiliki bahan untuk mengejek timnas. Salah satunya yang ditunjukkan oleh fans Malaysia. Kebetulan di hari yang sama, Harimau Malaya berhasil meraih kemenangan atas Vietnam. Momen yang membuat mereka semakin di atas angin, karena kapan lagi bisa merasakan momen seperti itu. Dan untuk itu, inilah cerita di balik rivalitas Indonesia dengan Malaysia yang semakin hari semakin memanas. Ya, kesuksesan Timnas Indonesia dalam beberapa ajang yang mereka ikuti tentunya tak terlepas dari para pemain keturunan. Berkat mereka, Indonesia menjelma menjadi sebuah tim yang layak diperhitungkan. Kini, tim Garuda menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Jika ingin lolos, Indonesia harus bersaing dengan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah, mulai dari Qatar hingga Uni Emirat Arab. Tentu, sebuah hasil yang sampai saat ini sulit dilakukan oleh tim-tim dari ASEAN yang lain, karena mereka biasanya cuma mentok sampai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Langkah dari Indonesia kini coba ditiru oleh Malaysia. Caranya adalah dengan menaturalisasi banyak pemain yang bermain di Liga Malaysia. Tapi sayang, cara tersebut ternyata tidak membuahkan hasil. Malaysia pun akhirnya mencari cara lain, dan cara itu akhirnya ditemukan, yakni dengan mendatangkan pemain keturunan yang berasal dari Amerika Selatan. Meski asal-usul si pemain masih dipertanyakan, tapi Malaysia akhirnya berhasil membuat beberapa pemain bisa membela Harimau Malaya. Pemain-pemain tersebut dipersiapkan untuk pertandingan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia. Berbeda dengan hasil sebelumnya, kali ini usaha dari Malaysia akhirnya membuahkan hasil. Pemain keturunan yang mereka mainkan benar-benar memberikan dampak yang sangat luar biasa di lapangan. Hasilnya, tim Harimau Malaya berhasil membantai Vietnam dengan skor yang sangat telak 4-0. Kemenangan yang pastinya membuat Malaysia berpeluang besar untuk lolos ke Piala Asia. Sekaligus menghapus mimpi buruk karena sebelumnya mereka tak pernah menang saat melawan Vietnam dalam waktu 10 tahun terakhir. Fans Malaysia sombong dan ejek Indonesia. Dengan kemenangan yang didapatkan oleh Malaysia, membuat fans mereka sombong bukan main. Tak hanya sombong, mereka juga merasa jumawa dan meremehkan tim-tim ASEAN yang lain. Salah satu sasaran ejekan yang dilakukan oleh fans Malaysia adalah Timnas Indonesia. Kebetulan di hari yang sama, Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor 6-0. Hasil yang membuat fans Malaysia senang bukan main. Mereka kemudian mengejek Timnas Indonesia dalam sebuah rekaman video yang saat ini tengah viral di media sosial. Momen yang saat itu membuat fans Indonesia langsung membalas dan membuli balik fans Malaysia lewat kolom komentar. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Apa yang dilakukan oleh fans Malaysia sangatlah wajar, karena mereka tampaknya sudah menunggu momen tersebut sangat lama. Alasannya adalah karena baru kali ini sepak bola Malaysia bisa membanggakan. Karena sebelumnya timnas Malaysia selalu kesulitan bersaing, misalnya di ajang Piala Asia hingga di babak kualifikasi Piala Dunia.
ritual J-Itzas ditirukan TMJ. Prestasi yang didapatkan oleh Malaysia tentu tak terlepas dari peran Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau yang biasa disebut TMJ. Berkat powernya, Malaysia sangat mudah mendapatkan pemain yang diinginkan. Tapi ternyata, apa yang dilakukan oleh TMJ adalah bentuk belajarnya dari Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Intinya, apa yang dilakukan oleh Erick Thohir coba diaplikasikan untuk timnas Malaysia. Misalnya Erick Thohir punya uang, pengetahuan, relasi internasional, dan antusiasme. Itu tentang kemajuan sepak bola Indonesia dalam proyek infrastruktur sepak bola, liga, dan tim nasionalnya, kata TMJ pada akun X-nya. Tak hanya dari Erick Thohir, ada hal lain yang ditiru oleh TMJ dari timnas Indonesia. Hal yang dimaksud adalah soal memberikan motivasi kepada tim. Saat pertandingan melawan Vietnam kemarin, TMJ datang untuk menemui pelatih dan para pemain. Dirinya kemudian berdiri di tengah-tengah dan memberikan motivasi kepada semuanya demi bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Momen ini sendiri membuat kita jadi teringat akan apa yang dilakukan oleh J-Itzas sebagai kapten dari timnas Indonesia. Reaksi pandit ASEAN soal perkembangan Malaysia. Apa yang ditunjukkan oleh timnas Malaysia akhirnya mendapatkan reaksi dari salah satu pandit asal Vietnam, yakni Quang Huy. Menurutnya, Malaysia adalah kekuatan baru di ASEAN dan Indonesia tetap tak akan mampu untuk melawannya. Kalau Malaysia lawan Indonesia, saya rasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia punya pemain yang lebih bagus dan bermain sepak bola langsung ala Eropa, kata Quang Huy pada Soha.vn. Selain itu, Quang Huy juga membandingkan pemain Malaysia dengan Indonesia. Menurutnya, pemain dari kedua tim sangat berbeda, terutama dari asal-usul si pemain. Meski banyak pemain non-Malaysia, mereka terus mengembangkan skuad dan menambah pemain naturalisasi. Ini menghilangkan identitas tim. Pemain hanya tahu nama satu sama lain ketika berkumpul bersama. Tetapi, kemenangan adalah hal penting dalam olahraga. Bagi Indonesia, mereka tidak memilih cara yang sama seperti Malaysia. Mereka merekrut orang-orang dengan darah Indonesia, kebanyakan dari Belanda. Malaysia belajar banyak dari Indonesia dan melihat ke Amerika Selatan seperti Argentina dan Brasil, di mana banyak talenta yang tidak bisa membela negara Amerika Selatan, kata Quang Huy melanjutkan. Lebih lanjut, kabarnya timnas Malaysia akan kembali menambah pemain baru. Pemain itu nantinya adalah bagian misi untuk membawa Malaysia lolos ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Tentu, sebuah alarm berbahaya bagi Vietnam, karena jika mereka tidak berbenah, bisa saja mereka akan kalah bersaing dengan Malaysia. Momen seperti ini pastinya juga membuat fans Indonesia semakin penasaran. Bagaimana jadinya jika timnas bertemu dengan Malaysia yang sama-sama memakai skuad terbaik? Sayangnya, ketika ditantang, pihak Malaysia malah tidak mau dengan alasan yang belum jelas sampai saat ini. Jadi itulah cerita di balik sepak bola Malaysia yang kini mulai memberikan ancaman kepada tim sesama ASEAN hingga tim-tim di Asia.